semaksimal mungkin kita jaga agar tidak sampai lapar. Yang kedua kalinya sholawat salam, mari senantiasa kita lantunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai imam kita, sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Anak-anak peserta Mas Tama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini nanti Pak Tro tidak menyampaikan banyak hal, pada poinnya saja. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak Taro hari ini tidak seperti yang lain? Artinya yang lain langsung berada di ruang, berada di lokasi, tetapi Pak Taro memilih untuk memberikan materi dari media maya. Ini adalah sebagai proses, sebagai pengenalan yang mana ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, mungkin kita sering mendengar kata blended. Ya, blended learning. Blended learning itu adalah sebuah modifikasi, sebuah inovasi di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau tadi sudah disampaikan ada TikTok, kemudian lagi ada video-video online yang itu dapat dipakai komunikasi, maka pada Madrasah Aliyah Ma'arif NU Duplang ini, aplikasi-aplikasi yang semula hanya dipakai untuk komunikasi, kita manfaatkan sebanyak mungkin, kita maksimalkan sebaik mungkin untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pada intinya kita harus memahami bahwa saat ini adalah era modern, era digital, ya, yang mana manusianya itu lebih senang untuk membaca e-book, untuk membaca HP daripada membaca buku. Nah, mengingat hal tersebut, maka coba kita mengalihkan kondisi itu supaya kalian, ya, supaya kita semuanya ini mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan sebaik-baiknya. Coba Pak Tro ingin tanya, di antara kalian siapa yang lebih suka membaca buku daripada membaca HP? Coba tangannya naik, ya. Yang lebih suka membaca buku daripada membaca HP? Tidak ada ya. Lebih enak baca HP daripada buku ya. Inilah satu fakta ya yang harus kita pahami bersama. Ya. Kira-kira sekarang Pak Tono tanya lagi, di antara kalian yang membaca HP atau memegang HP, membaca WA dan sebagainya, satu hari kurang dari 3 jam siapa? Ayo coba tangannya, tunjuk tangannya. Yang kurang 3 jam. Lah Pak kok kurang 3 jam? Saya tidur itu temenan sama HP, bangun tidur HP. Ya. Ini menjadi satu bukti. Ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan ini? Oke. Selanjutnya, Pak Tero ingin tanya, siapa yang di antara kalian sudah memiliki akun di YouTube? Coba, yang punya akun di YouTube, tangannya naik tangannya, yang punya akun YouTube. Tidak ada. Yang punya akun Instagram. 1, 2. Ini yang baju merah, jilbab merah ini ngacung apa tangannya di sekeli nganggur itu? Punya Instagram. Namanya siapa, Mbak? Baik, ya. Kemudian siapa yang sudah pernah mengikuti Zoom seperti ini? Belum ada?
Yang sudah pernah mengikuti Google Meet? Belum ada juga. Baik, anak sekalian, kalau belum ada pada kesempatan kali ini, Pak Tara akan mengajak kalian, akan mengenalkan kepada kalian beberapa hal ya terkait dengan metode dan juga pendidikan yang akan kita lakukan nanti ya. Meskipun ini kita baru mulai, harapannya kalian juga bisa mengikuti. Baik. Diperhatikan, yang pertama, Patra akan mengenalkan dulu. Ya. Ini adalah kelas Maya. Ya. Ini Google Chrome, ya dari Google Chrome, Google Classroom. Nantinya kalian akan dibimbing untuk membuat ini, untuk masuk di sini. Ya. Syaratnya adalah kalian memiliki email. Coba siapa yang sudah memiliki Gmail? Tangannya diangkat coba yang sudah punya Gmail. Sudah punya semua. Kalau sudah punya semua, alhamdulillah. Kalau sudah punya semua, berarti sudah tidak ada kendala. Ini bisa dibuat. Nah, apa dan bagaimana Classroom? Pak Tara akan menampilkan kepada kalian salah satu contoh kelas di tahun yang kemarin. Baik, ini adalah salah satu contoh kelas. Kita lihat dulu, ini adalah para siswanya. Ya, ini para siswa yang ada. Nah. Kemudian Bapak Ibu Guru akan memberikan tugasnya di sini. Nah, seperti ini. Ini ada, Pak Tara akan ambil yang mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Oke. Nah, dari sini kita akan memanfaatkan, ini satu contoh. Mata pelajaran bahasa Indonesia, materi unsur-unsur puisi. Soalnya ada di sini. Ya, ketika ini dilihat, maka soal ada di sini, jawabannya juga sama, ya, nanti dijawab di sini semua. Ketika ini sudah dijawab, ya, paling bawah itu ada kata kirim. Dari kirim di sini nanti hasilnya akan masuk ke sini. Di sini nanti Bapak Ibu Guru akan bisa ngecek. Ya, akan bisa ngecek. Nah, ini satu contoh. Ya, ini satu contoh. Dari 17 anak, 17 siswa yang ada, yang menerima soal, baru ada 9 siswa yang menyerahkan atau mengerjakan soal. Ini, sedangkan yang lain di sini munculnya tidak ada. Artinya siswa-siswa ini belum menyerahkan tugasnya. Ini yang sebagai gambaran yang akan kita gunakan. Ini nanti akan kita pandu secara intens sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ini sebagai satu bukti bahwa saat ini sekolah itu tidak harus
ada gedung yang luar biasa, tidak harus berada di satu tempat yang bersama, akan tetapi bagaimana motivasi belajar yang paling penting di situ. Nah, selanjutnya akan kita lihat. Ini anak-anak yang sudah mengumpulkan. Ya, anak yang sudah mengumpulkan tugasnya. Akan dilihat ya. Anak yang mengumpulkan tugasnya ini tidak ada nilai. Karena ini belum dinilai. Baik, ini satu adalah bagaimana nanti kita akan mengelola kelas. Jadi kelasnya adalah kelas di dalam HP. Sehingga HP kalian itu nanti menjadi HP yang benar-benar bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Nah, kemudian untuk soalnya juga ada di sini. Nah, ini perintahnya. Setelah kalian mencatat materi unsur puisi, silakan jawab beberapa pertanyaan. Ini adalah satu contoh ya, bentuk kegiatan pembelajaran yang modern. Itu yang pertama, dengan Google Class. Yang kedua, di madrasah kita, Madrasah Aliyah Ma'arif NU, sebelum masuk ke sini, Pak Taro sampaikan, mohon maaf, lupa. Di sini juga sudah ada buku-buku ya. Artinya ketika kalian nanti mencarinya, ini materi sudah ada. Buku-buku juga sebagai sudah kita unggah seperti ini. Nah, jadi kalian kalau membutuhkan buku sudah tidak perlu lagi ke perpustakaan yang tempatnya jauh. Cukup kalian dari HP. Ini sudah ada bukunya. Jadi Bapak Ibu guru akan mengunggah buku sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, ini satu contoh. Ini buku kelas 10. Semua buku ada di sini. Kalian tidak perlu cetak, tidak perlu fotokopi, tidak perlu hal yang lain, tetapi cukup dilihat dari HP. Ya, ini sudah otomatis nanti kalian bisa buka. Misalnya pengen buka materi bahasa Inggris. Tinggal buka saja. Nah, dipelajari, ya. Ini sudah ada. Ini adalah satu contoh, ya, satu strategi kita belajar dengan cara yang modern, tidak lagi konvensional. Mungkin sekilas di antara kalian ada yang melihat ini madrasah aliyah kayak ini terus nek sekolah piye carane. Inilah salah satu rahasia besar di balik semua yang ada. Ya, rahasia besar. Kita punya semua yang mereka punya, yang lembaga lain punya, tapi mereka ada yang tidak punya dari apa yang kita punya. Nah, ini keunggulan kita. Ini sudah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ini kaitan dengan Google. Kemudian bagaimana dengan materi yang lain? Pak Taro juga sudah memiliki ini. Kalau kalian ingin mengakses blognya, kalian bisa mengambil di https, ini alamatnya, ya, tarno2016.blogspot.com. Materi-materi sudah dikirim di sini. Kalian bisa mencarinya, ya, kalian bisa membaca di sini. Ini materi, ya, materi pembelajaran sudah ada di sini semua. Bentar, muncul iklan. Oke, di sini materi sudah ada. Kalian mau buka kapanpun 24 jam sudah ada semua materinya. Nih, kalian misalnya ingin berkomentar, bertanya, silakan lewat di sini boleh. Misalnya mau bertanya apa, silakan. Ini termasuk materi-materi ya sudah kita unggah. Nah, ini yang belum pernah lihat teks proklamasi yang tulisan pertama seperti apa, bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini metode pembelajaran yang kedua. Metode pembelajaran kedua.
Jadi kita juga menggunakan dua hal ini, sebentar. Oke, saya tambah satu ya. Ini nanti kita akan lihat, kita akan mencoba menggunakan ini. Ini adalah nanti untuk blended-nya. Ya, jadi besok itu pembelajarannya tidak full, misalnya 2 jam pelajaran terus ngadep laptop, ngadep HP terus, tidak. Tapi dengan menggunakan contoh yang seperti ini. Dengan seperti ini kalian nanti bisa membuat, ya ini namanya Padlet. Ini namanya Padlet, ini kalian bisa nanti mengerjakan di HP kalian sambil menghadap seperti ini, kalian bisa mengisi. Ya, ini contoh soal-soal di dalam Padlet. Baik, itu adalah 3 media. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang ada yang kita lakukan. Ya. Tetapi 3 itu sebagai pengenalan awal. Pada intinya bahwa satu, kita saat ini jangan sampai merasa kecil hati hanya gara-gara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu memotivasi diri bahwa saat ini namanya anak sekolah itu tidak terbatas di bangku dan di dalam ruang kelas. Akan tetapi sudah berinovasi dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin memanfaatkan media yang ada. Kuncinya saat ini kalau kalian sudah memiliki WA dan sudah ada grup, insya Allah aman. Nanti kita akan pandu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, satu hal ya, mungkin ini nanti bisa memotivasi kalian. Baik, bisa dilihat ini. Ini Pak, kalau Pak Taro dibilang pamer ya ben pamer. Kalau misalnya ini sebagai motivasi ya alhamdulillah. Ya. Ini adalah portofolio. Portofolio itu jejak rekam. Ya. Jejak rekam pribadi Pak Tarno selama menjadi guru. Jika ditanya seperti apa, mungkin guru ini piye dan sebagainya. Ini sebagai bahan juga nanti laporan kepada orang tua. Gurunya Alia koyo opo. Ini Pak Tarno menyampaikan satu contoh saja yang milik Pak Tarno pribadi. Untuk yang lain saya tidak berani. Ini nama, ya, nama lengkap. Kemudian emailnya ada di sini. Untuk selanjutnya di bawah tidak muncul ya. Oke, yang di bawah ini ijazah terakhir adalah S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alamat saya di sini. Ini nomor WA. Kemudian pendidikan umum mulai dari SD, SMP ya, S1 dan saat ini masih sekolah juga seperti kalian ya. Masih sekolah seperti kalian, juga banyak tugas sehingga ini mampu mudah-mudahan menjadi motivasi kalian. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, sing tuwek wae sekolah meneh, gurune sekolah, maka kalian sebagai siswa harus termotivasi. Ya, harus termotivasi. Yang perlu kalian ketahui juga, lulusan aliyah itu jadi apa toh? Ini, Pak Tarno juga lulusan aliyah. Bukan lulusan SMA, bukan lulusan SMK. Ini lulusan aliyah juga. Ini kemudian ya, jejak rekam di dunia pendidikan dan pelatihan yang linear dengan guru yang pernah Pak Tarno ikuti di sini mulai dari 2007 sampai 2021 ada 14.
Kemudian ini di Pramuka, ya. Saat ini Pak Taro memang aktif di kepramukaan baik yang ada di madrasah ini maupun yang ada di kabupaten. Nah, ini beberapa hal yang dapat mungkin menjadi motivasi kalian. Berikutnya pengalaman mengajar. Pak Taro gabung atau mengabdi bersama dengan Bapak Ibu guru di MA Ma'arif ini sejak 2017. Awalnya tahun 95 itu ada di Randu Blatung sampai 2017. Kemudian untuk riwayat jabatan, ya, mulai 98 sampai dengan sekarang. Ya, untuk yang sekarang ini masih yang masih aktif sekarang adalah ini. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah beberapa prestasi sudah pernah Pak Taro dapatkan baik di tingkat kabupaten, ekskarisidenan Pati sampai dengan di tingkat nasional. Yang mana ini menjadi satu motivasi juga mudah-mudahan untuk kalian nanti ke depan seperti apa. Dan besar harapan kami di antara kalian nanti ada yang menekuni di bidang jurnalistik atau di bidang karya ilmiah. Kalaupun ada yang suka novel, kalian bisa membuat atau mencoba menulis novel. Nanti Pak Taro akan dampingi secara intens sehingga hasil kalian itu layak dibaca. Ya. Ini yang terakhir Pak Taro dapatkan adalah peringkat 6 untuk lomba pembina tingkat provinsi. Ini yang terakhir tahun 2011. 2021, mohon maaf. Kemudian penghargaan ini yang pernah Pak Taro dapatkan mulai dari tingkat kabupaten sampai yang di tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti bersama kalian dapat memperoleh penghargaan yang tingkat nasional. Dan saat ini Pak Taro masih mengikuti untuk lomba penulisan ilmiah tingkat internasional. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik, itu mohon doanya. Dan ini menjadi motivasi untuk kalian juga. Kemudian sertifikat yang pernah Pak Taro miliki ini ada 14, ya, mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan di tingkat internasional. Ini ada satu ya, webinar internasional KBRI Arab Saudi. Ini pengalaman sebagai pengurus. Saat ini di Pramuka Pak Taro sebagai anggota tim Pusdiklada Jawa Tengah dan sebagai pengurus di Pusdiklada Blora. Untuk karya publikasi ada 11 sampai dengan saat ini. Ada di YouTube, di YouTube-nya Pak Taro tadi sudah Pak Taro sampaikan pada kalian, ya. Mulai dari 2013 ya, sampai dengan yang terbaru 2021. Itu beberapa hal yang Pak Taro sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi pada kalian, pada diri kalian, bahwa di madrasah ini ya, kalian masuk di madrasah ini bukan satu hal yang salah, bukan satu hal yang harus disesali, tapi harus mau memotivasi diri bahwa di madrasah aliyah nanti kalian akan menjadi pelajar-pelajar yang modern, pelajar-pelajar yang mampu untuk memaksimalkan teknologi dengan sebaik-baiknya. HP kalian yang biasanya hanya untuk komunikasi, nonton YouTube dan sebagainya, monggo setelah ini nanti disiasati dan dimaksimalkan sebaik mungkin sebagai media pembelajaran. Baik, demikian itu paparan singkat dari Pak Tarno pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun misalnya kalian ingin bertanya tentang hal lain, nanti bisa menghubungi Pak Tarno. Siap apabila ada yang bertanya ya, selama 24 jam penuh. Selama Pak Tarno masih berjaga, kemudian bisa membalas, ya Pak Tarno balas. Itu di akhir kata, selamat untuk mengikuti Mas Tama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan keselamatan, dan juga ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.